ya kita terima kasih buat teman-teman semua yang udah pagi-pagi hari ini semangat buat belajar lagi bareng-bareng. Sekarang ini berarti apakah masih banyak yang belum join? Cuma ada beberapa sih Teh yang belum join karena UAS. Oh, karena UAS. Masih pada UAS juga ya? Ya ada Ya yang udah. sampai tanggal 8 soalnya. Oh, alah. Ya udah. Oke deh. Seperti biasa untuk memulai materi, kita di pretest dulu ya. Ini link untuk pretestnya. Aku kirim di chat. Bentar. Oke. Udah ada ya. Teman-teman bisa ngerjain pretestnya dulu selama kurang lebih 10 menit. Terus nanti kita bahas bareng-bareng. Bisa dimulai dari sekarang ya, ini pas 8.15, nanti selesainya berarti 8.25. Bisa dibuka linknya. Udah kebuka belum teman-teman semua? Atau masih loading? Masih loading Teh. Oh masih loading, sok. Oke. Kalau udah oke silahkan chat oke gitu ya. Biar langsung bisa dimulai. Oke. Kalau udah bisa langsung dikerjain aja ya. Udah Teh. Sip. Kalau yang udah bisa dimulai aja langsung.
Oke, gimana? Udah selesai semua? Belum, Teh. Oke. Udah, Teh. Oke, udah ya? Udah semua? Atau Udah, masih ada Teh. yang masih ngerjakan? Oke, udah semua ya? Udah siap? Gimana hasilnya? Hasilnya langsung keluar kan ya? Iya, Teh. Iya.
Gimana? Cuman bener 5, Teh. Bener 5. Ada yang lebih dari 5? Iya, sama bener 5. Bener 5. Oke, gak apa-apa. Yuk kita pelajarin bareng-bareng ya soal yang tadi. Sama nanti kalau masih ada waktu kita tambahin beberapa soal lagi buat latihan. Udah siap semua? Siap. Siap, Teh. Sip, ini aku share screen dulu. Ya, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Sip. Udah. Oke. Sudah. Sip. Oke. Di pertemuan yang kali ini kemarin kita udah bahas tryout udah ya kemarin sama Kak Rani ya. Terus biologi 1 juga udah. Tentang kemarin tentang apa biologi 1? Tentang Monera, Protista, dan fungi ya. Sekarang kita lanjutin ke klasifikasi yang kedua, itu tentang plantae, dunia tumbuh-tumbuhan, terus animalia, ada invertebrata dan vertebrata, sama sekalian yang ekologi dan lingkungan. Oke, kita lanjut. Ini pretest yang tadi kita bahas dulu. Nomor 1. Kingdom Plantae terdiri dari kelompok tumbuhan Tracheophyta dan Atracheophyta. Atau ini aku perlu ini dulu deh. Review sedikit tentang Plantae dan animalia. Jadi mana tadi ya? Oke, jadi ini Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuh-tumbuhan ya. Di sini ciri khas utama dari Plantae adalah dia apa? Ciri khasnya? Ada yang ingat? Apa sih kenapa organisme-organisme itu dimasukkan ke kingdom Plantae? Karena bisa berfotosintesis bukan? Ya, karena dia punya pigmen klorofil, bisa berfotosintesis. Gitu. Itu ciri utama dari Plantae. Nah, tumbuhan Plantae itu ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh dan ada yang berpembuluh. Tidak berpembuluh itu nama lainnya Atracheophyta, kalau berpembuluh Tracheophyta. Nah, yang berpembuluh itu adalah lumut, ada Bryophyta, lumut daun, Hepatophyta atau lumut hati, sama Arthrocerophyta atau lumut tanduk. Nah, sementara yang berpembuluh itu ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ya, yang tumbuhan berbiji itu nama ilmiahnya. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi lagi jadi 2. Ada yang biji terbuka, ada yang biji tertutup. Ini jangan kebalik-balik ya, yang terbuka itu gimnosperme, yang tertutup anosperme. Biar nggak balik sini kalau mulutnya ketutup berarti bijinya kebuka. Sperme gitu kan, gim kan mulutnya ketutup ya. Jadi tapi bijinya terbuka gitu. Itu aja biar nggak kebalik-balik. Mungkin tips sedikit dari aku. Nah, kalau angiosperme mulutnya kebuka tapi bijinya ketutup gitu. Biar nggak kebalik-balik, jangan kebalik-balik. Terus angiosperme sendiri nanti dibagi lagi jadi 2, ada monokotil, ada dikotil. Monokotil itu berkeping 1, dikotil berkeping 2. Untuk Plantae sekilas.
Terus tentang animalia. Nah, animalia itu dibagi jadi dua. Kalau animalia apa ciri khas utamanya? Kenapa dimasukin ke animalia? Kenapa sih apa namanya makhluk hidup dimasukkan ke dalam kingdom animalia? Kalau plantae tadi karena dia punya klorofil bisa berfotosintesis. Kalau animalia karena dia ada yang tahu? Tidak Berkembang mempunyai biak, dinding sel. tidak Heterotrof. mempunyai dinding sel, heterotrof. Fungi juga heterotrof. Terus tidak mempunyai dinding sel, ya mungkin salah satu ciri. Tapi ciri utamanya apa sih? Kalau berkembang biak tadi ada yang bilang berkembang biak ya. Tumbuhan juga berkembang biak. Ya, karena dia punya arah gerak. Animalia tuh bisa bergerak bebas gitu. Jadi dia dimasukkan ke animalia. Nah, animalia sendiri punya dibagi lagi jadi dua. Ada invertebrata atau yang tidak bertulang belakang dan vertebrata atau yang bertulang belakang. Nah, invertebrata itu ada 8 macamnya. Ini kalau bingung kita lagi-lagi ya kalau klasifikasi itu kalau dari tips dari aku adalah ingat contohnya gitu. Jadi kalau invertebrata itu ada 8 dibagi lagi dari 8 kelas. Ada porifera. Pori dari pori berarti dia tumbuhan yang berpori. Contohnya adalah SpongeBob gitu ya. Ini invertebrata tuh mostly ada di kartun SpongeBob. Jadi kalau teman-teman suka nonton SpongeBob bisa belajar dari situ gitu ya sebenarnya. Jadi porifera tadi contohnya adalah si SpongeBob-nya sendiri. Terus Colenterata. Colenterata itu ini kalau kemarin aku ngeciriinnya dia depannya C. C itu kan ada rongganya ya. Jadi Colenterata itu adalah hewan yang berongga. Contohnya adalah ubur-ubur. Gitu. Yang di SpongeBob ada ya ubur-ubur ya. Terus Platyhelminthes. Platyhelminthes itu tiga apa namanya? Yang mintes ini sama Annelida itu adalah jenis cacing atau vermes. Nah, kalau yang Platyhelminthes dia flat. Kayak flat itu kan piring ya. Nah, piring itu kan bentuknya pipih. Jadi contohnya jadi Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Contohnya Annelida. Terus Nematelmintes. Oke, Ya. maaf. Boleh nggak misalnya di sana itu dikasih coretan gitu. Kayak tadi Porifera contohnya itu SpongeBob gitu. Jadi biar nanti kalau Oke, bentar. Tapi ngecoretnya gimana ya? Ini belum hmm, kayaknya aku kurang tahu caranya. Ada yang tahu caranya? Setahu aku sih ini bisa pakai apa namanya? Pakai whiteboard ya, tapi screen-nya nanti nggak kelihatan. Ada yang tahu caranya nggak? kalau sama nggak usah. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil nyatet gitu ya, sambil dicatat apa yang perlu dicatat gitu. Nah, ini sorry keterbatasan keterbatasan saya untuk ini ya, keterbatasan aku untuk apa namanya mengoperasikan teknologi ini. Jadi belum bisa aku catat saat ini. Teman-teman sambil itu ya, sambil nyatet ya, sambil punya catatan sendiri. Oke. Dilanjut ya.
Tadi sampai platyhelminthes. Platyhelminthes tadi cacing pipih gitu. Jadi dia flat. Flat kan piring ya, dia bentuknya pipih. Contohnya tadi Planaria. Terus Nematelmintes. Nematelmintes itu contohnya adalah Nematelmintes itu contohnya adalah cacing gilik atau cacing kremi. Kalau teman-teman tahu nggak cacing gilik atau cacing kremi, itu cacing yang kecil-kecil gitu biasanya. Dia cacing kremi. Kalau biasanya kalau dulu tuh bilangnya kayak kalau makan kelapa gitu, kalau makan kelapa mentah suka ngegadoin kelapa gitu, orang Jawa atau orang Indonesia atau ada yang tahu udah. Pokoknya dulu kalau dibilang kalau suka makanin kelapa kelapa mentah gitu ya, itu nanti kereminan katanya kalau di sini bilang. Itu nanti jadi itu ini nematelmintes tuh bisa bersifat parasit di sistem pencernaan manusia. Terus ada lagi Annelida. Annelida itu cacing, contohnya adalah cacing yang gede-gede, ya cacing tanah, terus lintah masuk ke dalam Annelida. Punten mau ngasih itu yang tadi nyoret-nyoret tuh di view option teh. Terus annotate. Iya. Kalau misalkan mau pakai. Siap. Adanya. Kok nggak notepad? Adanya whiteboard kayak gini. Oh gitu, ya udah deh. Nah, cuman kalau ketika di catatan. Oh ya udah, nggak apa-apa teh. Kalau emang beda nanti tampilannya. Oke. Oke deh. Terus dilanjutin dulu ya. Oke. Ya. Lanjutnya lagi ada moluska. Ini moluska gitu. Biasanya aku ininya hewan yang mulus-mulus atau hewan yang tubuhnya lunak. Contohnya kayak kalau di SpongeBob itu berarti kayak Squidward, gurita gitu. Jadi dia yang lunak. Gurita. Terus siput si Gary ding Gary si Gary itu moluska. Jadi siput-siputan itu moluska. Kerang-kerang kan itu moluska. Terus ada arthropoda. Kalau arthropoda itu hewan yang berkuku-kuku. Nanti arthropoda itu ada lagi dibagi lagi jadi crustacea, terus insekta, myriapoda, sama satu lagi apa ya? Crustacea, insekta, myriapoda, sama yang belalang arachnida. Gitu. Yang arthropoda. Contohnya kalau di SpongeBob itu ada tuan crab, kepiting, hewan yang berkuku-kuku. Terus yang terakhir ada Echinodermata. Ini Echinodermata ya harusnya. Nah, Echinodermata itu hewan yang hewan yang berduri. Patrick, bintang laut ya. Terus bulu babi. Gitu. Terus yang vertebrata.
vertebrata itu termasuk dalam chordata. Nah, vertebrata itu yang biasanya ini ya, ada Pisces atau ikan-ikanan, terus amfibi itu yang dia hidup di dua alam, di dua alam, ada bisa di darat maupun di laut. Terus reptilia itu hewan yang kulitnya dari zat tanduk, jadi kulitnya tuh tebal. Aves itu burung-burungan, mamalia itu yang menyusui. Gitu. Ini kelas balik sedikit tentang kingdom Animalia. Terus kita lanjut lagi ke sini. Ke soalnya ya. Oke. Nih, nomor 1. Tapi kalau lagi kingdom perantai terdiri dari tumbuhan Tracheophyta dan Atracheophyta. Nah, ini tadi ya yang tidak memiliki bunga sejati. Yang tidak memiliki sperma. Nah, yang gimnosperma itu dia uji terbit juga minus persekusi. Dia termasuk dalam kelompok gimnosperma ya. Ini angiosperma. Oke. Dia mau ditanyain dulu. Lanjut ya. Nomor 2. Plasmodium vivax akan mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Fase yang terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Ini sebenarnya bisa masuk ke materi protista atau materi Animalia ya. Soalnya kalau Plasmodium vivax-nya sendiri itu dia adalah protozoa. Kalau Anopheles-nya, nyamuk Anopheles-nya Animalia gitu. Tapi biasanya masuknya ke itu sih, ke protista sih, yang apa ya dibahas di sini. Plasmodium siklus hidupnya ya kan ya. Jadi Plasmodium vivax itu hidup di tubuhnya nyamuk, juga di tubuhnya manusia. Nah, ketika di nyamuk itu tuh dalam bentuk sporozoid. Jadi Plasmodium vivax dalam bentuk sporozoid itu nanti ke hati manusia ketika nyamuk Anopheles ini gigit manusia gitu, ngisep darahnya manusia. Sporozoid dari Plasmodium akan keluar dari nyamuk terus masuk ke hati manusia. Terus habis itu dia akan berkembang menjadi merozoid. Merozoid nanti ke dalam sel darah, berkembang biak lagi, menghasilkan spora. Nah, setelah menghasilkan spora, dia akan menjadi gametosit ya, menjadi menjadi makhluk hidup yang bisa menghasilkan spora gitu, atau menghasilkan gamet
Jadi habis masuk ke dalam sel darah manusia, dia akan mengalami sporulasi, terus sporanya bisa bisa pecah, terus habis itu nanti menginfeksi sel darah merahnya lagi. Nah, dalam proses dalam proses di sel darah merah ini yang membuat tubuh kita panas gitu ya. Penyakitnya namanya malaria. Di fase inilah kita nanti panas ketika kena nyamuk terkena serangan malaria. Nah, pada suatu saat nanti si merozoit ini bisa pecah terus menghasilkan gamet atau disebutnya generasi gametosit. Nah, gamet ini nanti akan berkembang menjadi mikrogamet dan makrogamet. Nah, mikrogamet itu adalah gamet betina, mikrogamet gamet jantan, makrogamet gamet betina. Nah, gamet ini ketika si nyamuk ini tadi ngisap darahnya manusia lagi, dia akan masuk lagi ke dalam nyamuk gitu. Nah, ini nanti yang akan disebarkan lagi sama si nyamuknya untuk ke tubuh manusia gitu. Jadi gametnya masuk ke dalam tubuhnya nyamuk, terus di dalam nyamuk dia berkembang menjadi zigot, ya terjadi fertilisasi mikrogamet dan makrogamet menjadi zigot, nama lainnya ookinet, terus berkembang lagi jadi ookista, di situ jadi oosit, jadi sporozoid lagi, nanti bersiklus lagi. Jadi ini tadi mengalami Plasmodium vivax akan mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam hidupnya. Fase yang terjadi dalam tubuh nyamuk Anopheles. Tadi di tubuh nyamuk Anopheles. Ya. Dalam tubuh nyamuk Anopheles tadi kan dia bentuknya ookinet dan ookista. Jadi jawabannya yang B. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dilanjut ya. Oke. Nih, nomor 3. Oxyakinensis memiliki darah yang terus beredar melalui pembuluh darah. Apa itu oxyakinensis? Ada yang tahu? Enggak, Teh. Nggak tahu? Ada yang tahu? Apa? Enggak tahu, Teh. Nggak tahu. Oke. Deh, kalau ada soal ini memang bisa dibilang tebak-tebakan buah mangga gitu ya. Jadi tipsnya ya mungkin mengira-ngira aja gitu ya, atau kalau misalkan teman-teman hafal itu ya lebih bagus gitu, kayak tahu nama-nama ilmiah gitu. Kalau untuk belajarnya ya tipsnya banyak-banyak ngerjain soal gitu ya, buat ngapalin nama-nama ilmiah kayak gini biar tahu. Jadi oxyakinensis itu adalah belalang termasuk dalam kelas apa kalau di sini? Iya, termasuk. Nah, arthropoda tepatnya apa? Arthropoda kan tadi dibagi lagi. Insekta. Belalang. Dalam kelas insekta ya. Nah, sekarang kalau udah tahu ini adalah belalang dan insekta, dan dia berarti pernyataan ini benar atau salah? Oxyakinensis memiliki darah yang terus beredar melalui pembuluh darah. Benar. Benar? Ada yang pernah lihat darahnya ini? Bukan di serangga. Peredaran darahnya gimana? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Berarti kalau terbuka lewat pembuluh darah atau Oh, bukan? enggak.
berarti salah. Berarti salah ya. Yang pernyataannya salah. Sebabnya sistem peredaran darah dari belah benar atau salah? Salah. Benar. Yo, benar atau salah? Pernah lihat darahnya serangga? Apa kayak Tadi kan kecoa kayak atau belalang atau nyamuk ya boleh nyamuk ya apa terus apa lagi ya serangga lalat pernah lihat darahnya warnanya apa? Belum pernah dah. Belum pernah? Nggak ada darah. Apa? salah. Warnanya hitam? Kurang lebih gitu, Kak. Jadi bukan itu ya, bukan kayak hijau ke kuning-kuningan gitu ya? Ya, yang pasti warnanya bukan merah ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nepuk nyamuk gitu, terus keluar darahnya warna merah, itu bukan darahnya nyamuk ya, darahnya kita, darahnya manusia. Jadi kalau di serangga itu dia darahnya bukan warna merah karena dia nggak mengangkut oksigen. Gitu. Darah kita warnanya merah itu kan karena dia punya hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Jadi warnanya merah. Nah kalau di serangga itu dia nggak punya hemoglobin, jadi dia nggak bisa darahnya nggak mengangkut oksigen. Oksigennya sendiri diangkut melalui sistem pernafasan. Kalau serangga pernafasnya pakai apa? Oke. Ya. Gitu. Berarti yang ini salah, yang pernyataan 1 salah, pernyataan 2 juga salah. Itu ya jawabannya yang E. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut ya. Oke, ini lagi tadi moluska. Contohnya adalah si Gary ya. Gary. Karakteristik yang ditemukan pada moluska berarti yang mana? Tubuh simetri bilateral. Tubuhnya simetri bilateral dibagi jadi 2. Aku udah pernah menunjukkan gambar ini belum? Nih. Jadi untuk animalia, untuk ciri-cirinya teman-teman bisa belajar dari ini juga, dari sini juga. Namanya ini adalah pohon filogeny. Jadi kalau mau searching di Google gitu nanti kata kuncinya adalah phylogenetic tree of animalia atau pohon pohon filogenetik dari animalia. Nah ini dari sini teman-teman bisa lihat kalau hewan yang berdasarkan simetri tubuhnya, hewan yang tidak memiliki simetris tubuh atau asimetris itu ada porifera. Terus ada yang bersimetri tubuh yang simetri tubuhnya radia itu ada cnidaria. Dan Ctenophora. Ctenophora kita nggak terlalu banyak belajar ya. Kita belajarnya yang 8 ini tadi biasanya. Buat anak SMA. Terus yang bilateral itu mulai dari Platyhelminthes sampai Chordata itu bilateral. Terus yang berdasarkan rongga tubuhnya yang berarti porifera sampai cnidaria dan sampai cnidaria itu dia berarti lapisan tubuhnya terdiri dari 2 lapis lipoblastik gitu. Cuma lipoblastik. Setelah ini Platyhelminthes sampai Chordata dia tritoblastik,
di mana yang acelomata itu platyhelminthes dan rotifera. Rotifera ini juga platyhelminthes aja yang acelomata. Terus yang pseudocelomata itu dari nematoda sampai ya dari nematoda itu nematelmintes tadi sama ya nematoda aja berarti ya yang ini ya yang pseudocelomata. Terus yang celomata itu mulai dari mollusca sampai chordata. Terus kalau ini protostom dan deuterostom ini Lophophorhates itu jarang juga ada ya, jadi Lophophorhates itu biasanya masuk ke protostom. Kalau yang ini itu adalah dibedakan berdasarkan perkembangan embrionya. Kalau protostom dia embrionya yang berkembang duluan adalah mulut, kalau deuterostom yang berkembang duluan adalah anus gitu. Ini untuk mollusca. Ini untuk mollusca, jadi dia tubuhnya tadi bilateral ya. Nih, mollusca itu udah bilateral. Terus kalau ininya bentuk tubuh diploblastik bukan ya? Dia triploblastik, celomata atau acelomata tadi. Mollusca, triploblastik, celomata. Oke. Lanjut ya. Lanjutnya nomor 5. Nah, ini tentang ekosistem. Ada suatu ekosistem jika diketahui biomasa sebesar 45.000 gram, maka besarnya biomasa konsumen kedua dan keempat. Berapa persen? Ininya penurunan energinya dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3, ke konsumen 4, dan selanjutnya itu penurunan energinya cuma 10% ya. Jadi kalau misalkan produsennya ada 45.000 gram, konsumen keduanya ada Kak, 450. Oh, ini aku baru menemukan ini. Aku baru menemukan coret-coretannya. Hehehe. Oke. Jadi ini Nah, tadi di konsumen kedua berarti 450 gram. Benar ya? Terus kalau konsumen keempatnya berapa berarti? 4,5 gram. Benar ya berarti ya, yang pernyataan pertama. Terus yang pernyataan keduanya, efisiensi ekologi umumnya 15% pada ekosistem yang stabil, sehingga akan mempengaruhi biomasa pada konsumen, termasuk konsumen kedua dan keempat. Benar atau salah? Berapa persen? 15% benar? Benar, Marin. Benar? Berapa tadi aku bilang? 10% teh. 10%. Tuh kan ini tadi 45.000 gram. Jadi kalau ini aku baru menemukan coret-coretan. Nah, rantai makanan pertama ada produsen, terus habis itu konsumen 1 ya. Konsumen 1 itu adalah siapa? Herbivora atau omnivora. Terus konsumen 2 ini pasti dia karnivora. Atau bisa juga omnivora ya. Omnivora bisa di mana aja. And then
konsumen 3, konsumen 4. Nah, di produsen itu misalkan tadi 4.500 gram si energinya atau biomasanya. Terus di konsumen 1 berarti dia tinggal 4.500 gram. Di konsumen kedua berarti tinggal 450. 450. Konsumen ketiga 45 gram. Konsumen keempat 4,5. Terus selanjutnya misalkan ada lagi konsumen kelima, berarti tinggal 0,45 gram. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Lanjut ya. Oh, ini hilang. Sekarang bagaimana cara menghilangkan ini? Nah, oke. Saya baru tahu. Oke, nomor 6. Pelepasan CFC yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Benar. CFC sendiri didapatkan dari mana? CFC sendiri itu apa? Dia gas klor, fluoro, sama karbon. CFC, klor, fluoro, dan karbon. Nah, ini dihasilkan oleh zat-zat kayak zat-zat dingin, kayak terus aerosol. Kita kalau nyemprot parfum itu tuh juga dia mengandung gas CFC. Dia merusak ozon. Nah, selanjutnya di pernyataan keduanya, CFC sangat stabil saat mencapai lapisan stratosfer akan oleh sinar mendapat sinyal kimia yang aktif atau bersifat radikal bebas. Benar atau salah? Ini udah ada conekannya ya jawabannya. Jadi si CFC ini nih, aku tutupin aja deh notes-nya biar nggak ini. Jadi CFC itu ketika nanti sampai di stratosfer dia akan terurai oleh terurai oleh sinar UV menjadi zat kimia yang bersifat radikal bebas. Itu dalam bentuk CCl gitu, biasanya ClO atau Cl dan O, klor dan oksigen gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sebentar. Selanjutnya. Nomor 7. Ya, betul. Ya, betul.
ya. Jadi hewan endemik itu cuman hewan yang cuman bisa ditemukan di di wilayah itu aja gitu. Ketika dia dipindahkan pun itu biasanya tidak akan hidup dengan baik di tempat barunya. Itu yang disebut dengan endemik. Lanjut lagi. Yang ini nomor 8. Gimana? Hasil survei ditemukan serangga dengan ciri-ciri sayapnya tipis, tipe mulutnya menusuk dan menghisap, metamorfosisnya tidak sempurna dan mengeluarkan bau busuk. Masuk ke dalam orde. Ayo. Hemiptera. 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 Nah, kalau Archaeptera itu apa? Tolong jelasin satu-satu dong Kak itu, maaf. Nih, oke. Jadi Archaeptera itu contohnya rayap. Jadi dia nggak nggak bersayap gitu ya kayak rayap. Kalau Orthoptera contohnya belalang, jangkrik, dia yang lompat-lompat. Tahu ya, punya kaki belakangnya tuh lebih tinggi, jadi dia geraknya lompat. Hemiptera contohnya adalah lalat. Ini kan tadi bersayap tipis, terus baunya busuk gitu ya. Itu Hemiptera. Kalau Neuroptera itu contohnya undur-undur. Undur-undur. Tahu. Terus Lepidoptera contohnya adalah kupu-kupu. Kak, kalau walang sangit masuknya kemana, Kak? Walang sangit berarti dia Orthoptera ya. Dia kan mengeluarkan bau juga, Kak. Bentar ya. Walang sangit itu masuk wait. Walang sangit. Oh iya, dia bau busuk, dia masuk ke Hemiptera. Betul. Ada lagi? Kak Punten. Tadi Orthoptera itu contohnya apa Kak Punten? Orthoptera itu contohnya jangkrik belalang. Jadi dia yang punya kaki belakang tinggi. Makasih Kak. Kak, maaf, yang tadi yang Lepidoptera itu contohnya apa ya? Kupu-kupu. Lepidoptera. Ada lagi? Bisa dilanjut? Kalau yang Neuroptera tadi apa, Kak? Neuroptera itu contohnya undur-undur. Undur-undur. Bentar ya. Jadi dia Di tanah saya ya kayak. nyakit kayak gitu. Selain undur-undur, apa tadi Neuroptera ya? Contohnya adalah lupa. Contoh Neuroptera. Nih, ya semacam hal yang kayak gitu ya. Jadi yang apa sih? Yang lebih umum ada di kita, yang lebih umum dikenal sama kita tuh undur-undur itu. Ini ada lalat alder, sayap jala. Kalau Undur. capung juga termasuk nggak, Kak? Capung
itu masuknya apa ya? Ini susah. Gini, kalau udah masuk emang dia capung itu masuknya ke dalam capung itu apa ya? Bentar ya. Odonata. Dia ada ordonya sendiri, Odonata namanya. Capung masuknya ke ordo Odonata, ada ininya sendiri. Ada ordonya sendiri. Jadi ini ordo yang tercantum di sini nggak cuma ini doang, ordo-ordo dari serangga, ada lebih macam-macam lagi. Gitu. Ada lagi? Ya, dilanjut. Lanjut ya. Lanjut teh. Lanjut, Kak. Oke. Nih, nomor 9. Tentukan pernyataan yang benar soal cacing. A. Mana yang benar? Yang Kak. Ektode cacing pita, cacing pipih, cacing tanah memiliki ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Semuanya triple plastik. Tapi tadi ada yang selomata, ada yang aselomata ya. Oke. Yang aselomata itu tadi yang cacing pipih tadi aselomata, yang lainnya udah yang cacing pita itu pseudoselomata, cacing tanah selomata. Tapi sama-sama tripoblastik, mesoderm, dan endoderm. Oke, soal terakhir di pretest tadi. Ekologi lagi, masuk ke ekologi lagi. Bila kadar karbon dioksida suatu ekosistem menurun, organisme yang pertama kali menerima dampak negatif. Produsen. Kenapa produsen? Karena dia penghasilnya, Kak. Karbon Penghasil dioksida oksigen. Kedua untuk menghasilkan oksigen. Fotosintesis Dipakai dalam proses fotosintesis. Iya, fotosintesisnya. Nah, kalau karbon dioksidanya sedikit berkurang, berarti si produsen nggak bisa fotosintesis dong, nggak bisa fotosintesis, jadinya mati, nggak bisa makan kan. Kalau produsen kan harus bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Nah, kalau pengurai apa tuh? Pengurai itu contohnya kayak jamur gitu ya. Jadi dia setelah konsumen puncak itu ada pengurai. Dia pengurai yang membusukkan makanan. Masih ingat rantai makanan? Rantai makanan itu kan ada apa? Ada produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, yang terakhir ada tadi pengurai atau detritivore namanya, nama lainnya. Detritivore atau decomposer itu juga pengurai. Jenis-jenisnya bisa bakteri, bisa jamur biasanya. Atau cacing itu juga pengurai ya, maksudnya bukan konsumen umumnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada kayaknya. Enggak, Kak. Udah ya. Oke, kita lanjut ke soal-soal tambahan. Nomor 11 yang selanjutnya.
Rafflesia arnoldii merupakan tumbuhan parasit fakultatif. Benar atau salah? Bener bukan? Benar. Salah kayaknya mah. Salahnya kenapa? Nggak tahu teh. Nggak tahu. Rafflesia arnoldii tahu kan ya, bunga bangkai. Iya. Iya tahu. Nah, dia parasit. Parasitnya tapi parasit obligat, bukan fakultatif. Apa itu parasit obligat? Nggak tahu teh. Tahu teh. Nah, jadi parasit itu ada dua. Ada parasit fakultatif, ada parasit obligat. Parasit fakultatif itu tuh dia parasitnya nggak mutlak. Jadi ketika dia masih bisa untuk hidup sendiri gitu, tanpa harus misalkan nggak ada inang yang ditunggangi untuk ngambil makanan gitu, dia masih bisa hidup. Sementara kalau parasit obligat dia harus ada inang, kalau nggak ada inang ya mati gitu. Nah, Rafflesia arnoldii itu parasit yang obligat, dia hidup itu harus ada inangnya. Terus yang pernyataan keduanya, Rafflesia arnoldii tumbuh pada inangnya, yaitu batang liana atau tumbuhan merampat. Benar atau salah? Benar. 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 Tumbuhan inangnya si Rafflesia arnoldii itu liana. Dia kayak tumbuhan merambat. Jadi jawabannya apa kalau gitu? Salah benar ya? Nih kalau nanti udah ada ya. Jadi nanti soal-soal kayak gini teman-teman juga mulai bisa ngafalin ininya ya, ngafalin urutan choice-nya, pilihannya gitu. Soalnya kadang-kadang nggak dikasih tahu di soalnya gitu ininya, pilihan multiple choice-nya. Cuman dikasih tahu di awal soal kan biasa kan kayak ujian nasional. Kalau dulu mungkin sekarang udah nggak ada ujian nasional ya, tapi kalau dulu SMP mungkin pernah ujian nasional tuh kan ada lembar awalnya, ada cara ngisi dan lain sebagainya gitu. Nah, pilihan-pilihan kayak gini kalau di SBMPTN biasanya ditulis di awal itu juga gitu, daripada buka tutup peraturan atau syarat dan ketentuannya itu tadi di halaman awalnya, mending dihafalin. A itu benar-benar berhubungan, B benar tidak berhubungan, yang C-nya benar salah, D-nya salah benar, E-nya salah semua. Dihafalin. Terus choice yang pilihan 1, 2, 3, 4 itu juga dihafalin. Pilihan A itu 1, 2, 3 benar. Pilihan B itu 1 dan 3 aja yang benar. Pilihan C 2 dan 4 yang benar. Pilihan pilihan D itu 4 doang. Pilihan E itu salah semua. Salah semua atau benar semua biasanya? Benar semua teh. Benar semua ya. Gitu. Oke teh. Oke, dilanjut lagi. Nomor 12. Perhatikan font filogeni berikut. Ini kelihatan nggak? Aku ngetiin deh. Ini tahu cara bacanya gimana? Ngeblur teh. Ngeblur ya. Tapi kelihatan lah ya dikit-dikit. Bisa dibaca Kelihatan. ya. Yang ini tuh. Nih, ini dia tulang belakang, rahang, 4 anggota gerak, telurnya beracun, terus rambutnya telur apa ini? Aku juga nggak kelihatan telurnya. Beramnion. Jadi bacanya itu berarti dia kalau yang bertulang belakang itu tuh ada lamprey, tuna, salamander, kura-kura, leopard. Yang punya rahang berarti dari sini, dari tuna, terus salamander, kura-kura, leopard gitu cara bacanya.
Kita ke soalnya. Pohon filogeni tersebut menunjukkan hubungan kekerabatan dari 6 hewan. Tadi ya, langsungnya tembak, tuna, dan lain-lainnya. Berdasarkan 5 karakteristik yang diamati, rambut teruntuk beramnion, 4 anggota gerak, rahang, dan tulang belakang. Pernyataan yang benar mengenai pohon filogeni tersebut. Yang mana? Coba lihat, yang A, lamprey merupakan hewan yang memiliki rahang. Benar ya? Lamprey punya rahang ya, yang punya rahang ya. Leopard satu-satunya hewan yang memiliki semua karakter di atas. Benar ya? Benar. Ya, Leopard ini semuanya. Semua hewan yang memiliki 4 anggota gerak juga memiliki telur beramnion. 4 anggota gerak punya telur beramnion. Benar atau salah? Salah. Saya memberi itu 4 kan, Teh? Oke. Selanjutnya, semua hewan di atas merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, Salah. nggak ada. Terus, sama ini. Hewan yang memiliki telur beramnion yaitu salamander, kura-kura, dan leopard. Salah. Leopard nggak bertelur. Yang salamander tidak bertelur. Ya. Oke. Tahu ya cara baca ini? Oke, selanjutnya nomor 17. Nih, gambar dari embrio invertebrata. Jadi ini memperlihatkan si lapisan-lapisan dari tubuhnya itu ya. Yang ini yang nomor 1 dia berarti punya ektoderm, punya mesoderm, punya endoderm. Yang nomor 2 punya ektoderm dan mesoderm. Terus ini endoderm juga ya. Ini berarti tripoblastik semua kah? Oh enggak, yang ini yang nomor 3 dia nggak punya mesoderm. Berarti ini diploblastik. Yang 4 punya 3-3-nya, yang kelima juga punya 3-3-nya. Buat soalnya. Berdasarkan gambar di atas, tentukan pernyataan yang tepat. Yang pertama, hewan diploblastik ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Jadi diploblastik yang mana? 3. Yang 3 doang ya. Ya. Terus planaria. Planaria memiliki susunan tubuh nomor 1. Planaria tadi contoh dari Platyhelminthes ya. Platyhelminthes diploblastik apa tripoblastik? Tripoblastik, tapi dia aselomata. Nomor 1. Tripoblastik bener ya. Aselomatanya ini masih ada ini pseudoselomata. Jadi dia masih ada ruang antar lapisannya, tapi nggak jelas. Yang selomata tuh yang ini loh. Dia ada jelas antar antar ruang ininya tuh lebih jelas, lebih kelihatan. Kalau lihat ininya teh yang ya nih selomata tuh nggak kelihatan kan, dia ada endoderm, ada mesoderm, ada exoderm, tapi nggak kelihatan si rongganya. Kalau yang pseudoselomata dia rongganya masih kelihatan yang warna putih. Terus kalau yang selomata dia kelihatan banget, dibedakan gitu. Jadi ini tadi yang planaria tadi aselomata ya, ditunjukkan oleh nomor 1 ini masih
kelihatan rongganya. Salah ya. Nomor 3, rongga tubuh sempurna atau true column dimiliki oleh nomor 4 dan 5. Ini doang ya, 4 doang ya yang yang selomata yang kelihatan rongganya. Gitu. Jadi jawabannya yang 4 saja. Pada hewan nomor 3, makanan yang tidak tercerna harus dikeluarkan kembali lewat mulut. Jadi kalau yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3 di plastik dia langsung keluar gitu, langsung nggak tercerna, langsung keluar dari mulut. Oke. Lanjut ya. Sip. Nah, ini kan nomor jam berapa ini? Oke, satu soal lagi deh. Satu soal lagi, terus kita post test ya. Dari yang dari tadi banyak hewannya, aku pilihin yang tumbuhan. Nih. Yang tumbuhan. Ciri tumbuhan yang termasuk tumbuhan biji tertutup yang mana nih? 2. Nomor 2, terus nomor 1 benar nggak? Terjadi pembuahan ganda. Biji tertutup, pembuahannya ganda ya. Ada yang ya, pembuahan ganda kalau ingat dia membuahi ovum dan membuahi endosperma. Terus bakal biji terbungkus oleh daun buah, benar tadi ya. Berkeping biji, benar ya. Maksudnya ini adalah memiliki biji gitu, bijinya tuh berkeping, ada yang berkeping 1, berkeping 2. Daun kaku dan sempit, nggak semua ya, nggak semuanya daunnya kaku dan sempit. Jadi ciri-ciri tumbuhan yang termasuk angiospermnya atau biji tertutup 1, 2, dan 3. Oke. Sip. Ini udah dikit lagi, udah 9.30. Oh, udah 9.30. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita masuk ke pretest. Tidak ada? Oke, kita masuk Nggak ada, Kak. ke podcast ya. Bentar, aku ambilkan linknya. Sok. Salah. Udah ya, ada linknya di chat. Silakan dikerjakan post testnya. Waktunya sama kayak tadi 10 menit. Ini 9.30, berarti nanti beres 9.40. Silakan dikerjakan. Ini aku tinggal sebentar ya. Kalau ada apa-apa. Iya, Teh ya.
Oke. Udah 9.40. Udah pada selesai semua? Udah, Teh. Udah. Oke, gimana hasilnya? Ada peningkatan dari yang pretest? Masih pada Ada. Ada. Sip. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Tadi dapat berapa? Pretestnya dapat berapa? Post-testnya dapat berapa? Tesnya dapat 7, Post-testnya? tesnya dapat 10. Wih. Mantap. Yang lain gimana yang lain? angka dua-duanya. Aku mah Tes sama kontes. 6. Satu, coba. Halimah gimana, Halimah? Aku mah dua-duanya 6 sama post-test sama print. Dua-duanya 6. Oke, terus ini Gilang gimana? Dua-duanya 4, Teh. Dua-duanya 4. Aduh, belajar lagi ya. Ya, tadi pada ketuker. Mau jawab yang itu, salah pijit. Oh, nah itu jangan dipelajarin lagi. Kalau ngerjain soal pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Cepat tapi jangan buru-buru gitu. Jadi Siap, nanti gitu. Terus yang lain gimana? Oh, boleh di ini dong, boleh di di chat apa namanya? Tadi post-test dapat berapa, terus pretestnya dapat berapa? Masing-masing orang ya, ditulis di chat. Nanti buat evaluasi sama pembina juga. Bisa Teh? Atau nanti langsung ngechat Teh Yuni aja gitu Teh untuk ininya hasilnya Dari berapa soal tadi gitu Teh? dari 10, masing-masing 10. Oke. Ya udah nanti bisa di list sih sama anak-anak di kelas. Oke. Sip. Nanti di grup WA ya, ada grup WA kelas ya sama Teh Yuni. Oke. Ada lagi terakhir yang mau ditanyain nggak? Kayaknya nggak ada, Teh. Nggak ada. Oke, kalau udah bisa aku serahin lagi ke Teh Yuni ya. Monggo Teh. Oke. Terima kasih Teh Alma sudah membersamai kita pada sesi pagi hari ini, yaitu membahas untuk materi biologi gitu ya, untuk pertemuan yang kedua. Mungkin kita ucapkan bersama terlebih dahulu, yaitu membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Teh Alma. Kemudian minta doanya nih Teh, sekarang tinggal beberapa hari lagi menuju UTBK gelombang pertama gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua peserta LC bisa lolos di kampus impiannya pada tahun ini. Gitu ya Teh. Ya. Semangat semua. Semoga berhasil ya sampai semuanya.